Kalau sudah punya mobil, jangan lihat mobil yang lebih mewah, tapi lihat orang yang masih punya motor. Supaya mobil yang kita punya, Masya Allah, nampaknya kaya raya saya. Supaya dia belajar, jangan ulangi lagi kesalahan itu. Sama juga prinsip Allah sama hamba. Allah tidak mau menyakitin kita, tapi kita sudah menjauh dari jalur, tidak menjaga jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Allah kasih pukulan. Agar kita bisa merasakan nikmatan yang Allah berikan, walaupun nikmat itu sederhana dan sedikit, kita ingat orang lain yang tidak punya apa-apa. Jangan kita melihat orang yang punya banyak. Kalau sudah punya mobil, jangan lihat mobil yang lebih mewah, tapi lihat orang yang masih punya motor. Supaya mobil yang kita punya, Masya Allah, nampaknya kaya raya saya. Walaupun sehari mobil bisa jalan, sehari didorong, tapi namanya alhamdulillah ada mobil. Bapak Ibu, salah satu nikmat yang kita belum sadari adalah nikmat beramal saleh. Bu, Ibu datang jauh-jauh kan? Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang angkot. Betul kan? Buat apa datang? Hah? Buat apa? Mau ngaji, mau belajar. Terus habis belajar ngapain? Diamalkan. Semestinya diamalkan. Terus selama ini ngapain? Diamalkan enggak? Ya kadang-kadang. Insya Allah diamalkan ya. Bapak Ibu datang jauh-jauh menghadiri majlis supaya sama-sama belajar, itu namanya beramal salih. Beramal itu beramal salih, tidak semua semudah bisa mengamalkan. Itu sendiri Anda bisa beramal salih karena Allah memberikan kemudahan. Ada seorang jamaah di salah satu daerah di Kalimantan Timur. Setiap hari tanya jawab, WhatsApp. Begitu dia tahu berita saya mau datang ke daerahnya, beda tempatnya dia ke masjid pas acara paling 30 menit. Dan dia sudah menyediakan diri untuk menghadiri acara. Dan ada niat mau bertemu langsung sama saya. Saya bilang insya Allah siap, nanti kita ketemu. Pas hari H, dah bisa datang. Sampai selesai acara, sampai saya pulang, sampai dia telponan, nangis, minta saya tunggu di bandara. Saya tunggu di bandara, belum juga ketemu. Sampai saya terbang pulang. Padahal barangkali posisi dia dibanding jamaah lain, dia cukup dekat. Tinggalin urusan sebentar, datang bertemu pulang.
tapi Allah belum mengizinkan. Jadi posisi bapa ibu menghadiri majlis ta'lim bukan soal mampu, bukan soal ada yang dekat ada yang jauh, tapi bersoalannya siapa di antara kita yang diberikan oleh Allah karunia taufik, hidayah. Itu sendiri merubah nikmat dan amal saleh. Itu yang wajib jamaah sekalian ingat. Kita bisa beramal saleh karena Allah menanugerahkan kemampuan untuk beramal saleh. Silahkan pergi ke kuburan. Kalau boleh kita berbicara dengan mereka yang ada di kubur, dan mereka bisa jawab apa pertanyaan kita kepada mereka. Apakah ada yang diinginkan? Pasti mereka menjawab, kami ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh. Tapi kira-kira bisa enggak mereka kembali? Itu sendiri bapak ibu sudah mempunyai nikmat yang luar biasa. Bagi orang yang sudah wafat tidak bisa. Syukur-syukur kalau mereka mendapatkan berkah doa kita untuk mereka. Kita mendoakan mereka yang sudah wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang telah wafat kita doakan. Tapi mereka beramal tidak bisa. Siapa yang bisa beramal? Kita jamaah sekalian yang masih ada, yang masih hidup. Itu merupakan nikmat. Dan yakini jamaah sekalian, nikmat yang kita miliki itu luar biasa. Itu tidak bisa dinilai dengan duit. Kita bisa bangun tahajud, itu luar biasa. Karena orang yang bangun tengah malam, dia tinggalkan tempat tidur yang nyaman dan enak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbangga di hadapan malaikat. Allah berbangga di hadapan malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat? Ya malaikati, wahai malaikaku, lihatlah hambaku ini, lihat. Buat apa dia bangun tengah malam, tidur enak, nyaman, tapi dia maksa diri bangun. Kenapa? Kata Allah, karena aku, kata Allah. Dia bangun karena aku, kata Allah, bukan karena siapa-siapa. Itu yang membuat Allah bangga di hadapan malaikat. Itulah hambaku. Ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tinggalkan segala urusan. Yang terutama tunaikan salat. Mau apapun urusan, tidak ada sesuatu yang menghalangi kita salat. Itu juga amalan yang membuat Allah bangga. Dan Allah tunjukkan kepada malaikat, wahai malaikatku, lihat, itu hambaku, itu hambaku. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita beramal saleh, jangan anda merasa malas. Jangan ada yang berkata, mengapa saya diuji? Jangan ada bahasa, mengapa Allah? Tapi semestinya ada bahasa, mengapa saya belum bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar salih-salihah? Mengapa saya belum bisa mendapatkan ridha Allah sebagaimana para sahabat, para orang-orang salih? Mengapa saya belum bisa meyakinkan diri saya menjadi orang yang bahagia selamat? Jangan anda berkata, mengapa Allah? Karena Allah tidak pernah mau susahin kita.
Dan ingat jamaah sekalian, ketika Allah memberikan sebuah ujian, yakini itu tanda Allah sayang sama kita. Seperti pukulan ibu kepada anak. Bu, kadang-kadang mukul anak enggak? Kadang ya. Yang tidak sampai mukul parah, tidak sampai nyakitin, tapi paling-paling ya karena lagi kesal lah sama dia. Betul kan? Paling dicupit ya. Kesal sama anaknya. Kalau tidak suka mukul, paling dicupit. Tapi apakah cupitan ibu atau mukulan ibu kepada anak, apakah ibu benci anaknya atau sayang? Sayang. Kok sayang dimukul sih? Supaya apa? Supaya dia belajar, jangan ulangi lagi kesalahan itu. Sama juga prinsip Allah sama hamba. Allah tidak mau menyakitin kita, tapi kalau kita sudah menjauh dari jalur, tidak menjaga jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, Allah kasih pukulan. Mau kemana, tetap lurus, jalan kanan, jalan kiri. Ada seorang badui datang kepada Rasul, ya Rasulullah, nanti kami di hari kiamat, siapa yang akan hisab kita? Sekarang saya bertanya, pertanyaan orang badui kepada Rasul. Sekarang saya bertanya kepada bapak ibu, yang akan hisab kita nanti di hari kiamat siapa? Siapa? Hah? Allah. Yang akan hisab kita Allah. Rasul juga menjawab kepada orang badui, yang akan hisab kita nanti di hari kiamat adalah Allah. Apa kata orang badui? Alhamdulillah, kalau Allah yang hisab, beres. Ditanya sama Rasul, kenapa? Apa kata beliau? Karena saya yakin Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya.